Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjadi pembanding dari kelompok 12. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Zulfani Tolaini Saya Anissa Amini. dan rekan kami Muhammad Hamdika Ramadillah. Untuk yang pertama, kami akan memberi kritik dan saran terhadap PPT kelompok 12. Yang pertama, kritiknya itu tampilan PPT-nya masih kurang rapi dan masih ada beberapa apa bawaan dari format tema. Yang dilingkari merah ini, jadi menurut saya ini sangat mengganggu ya, soalnya kan kita dibuat presentasi. Lalu untuk keseluruhan di PPT-nya itu sama sekali tidak ada animasi. Sarannya itu dari kami lebih baik menggunakan tema untuk PPT itu yang tema polosan atau tema yang buat sendiri. Jadi nggak muncul seperti ini, kan seperti ini menurut saya mengganggu. Lalu lebih baik ditambahkan animasi seperti arah angin dan sebagainya di peta jadi agar lebih jelas. Lalu yang kedua, mengenai slide rumusan masalah dan tujuan. Jadi di rumusan masalah itu tidak ada nomor di rumusan masalahnya. Jadi kan otomatis kalau rumusan masalah itu kan kayak berjenjang. Nah, di sini nggak ada. Jadi kayak yang audiens tuh bingung gitu loh kalau nggak ada nomornya. Sedangkan di tujuannya itu ada. Jadi lebih baik dikasih semua biar nggak bingung. Terus untuk slide selanjutnya di slide landasan teori. Nah, di slide landasan teori itu space-nya terlalu banyak space kosong ya. Jadi kesannya kayak uh, kurang enak gitu loh di ini kalimat untuk pengertiannya ini terlalu panjang. Fontnya itu terlalu kecil sehingga kayak kalau dari jauh itu nggak terlalu kelihatan. Lebih baik itu ini kan namanya PowerPoint, poin-poinnya aja. Nanti teman-teman atau pemateri yang menjelaskan. Terus selanjutnya, nah untuk bagan di slide terakhir itu masih apa ya? Menurut saya bagannya itu masih belum jelas. Lalu isinya itu masih secara umum. Seperti yang di lingkar ini yang teori 7 unsur budaya ini kan udah bagan. Akan lebih baik kalau isinya itu ya yang dipakai aja yang di makalah kalian tuh ada. Lalu untuk habis determinasi lingkungan ini nggak ada garis ke bawah. Ini kan menandakan kalau ini nggak kepake gitu loh kalau orang lihat kan saling berkaitan. Nah ini menurut saya diperbaiki lagi untuk baganya mulai dari isi sama alur baganya ini. Baik, untuk yang kedua yaitu kritik dan saran peta. Di PPT awal terdapat peta perkiraan ibu kota Majapahit dan Wijaya. Nah, di sini itu seharusnya diberi keterangan ibu kota Majapahit, jangan hanya simbol saja. Kalau simbol saja itu nggak jelas gitu loh kesannya. Kemudian untuk legendanya itu kurang lengkap, komponennya itu kurang lengkap, seharusnya itu ada ketinggian. Yang kedua, petanya ini masih nggak terlihat seperti peta gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena kan kalau kalian lihat di buku Atlas karangan Muhammad Yamin yang di semester 1 kita sudah dikasih oleh Pak Blasius itu Ini coy. oh ya. Iya, iya. Kau lanjut. Ya, serius Iya, bisa dipotong aku. kau post. Oh ya, maksud saya pertemuan awal. Tanya ini tuh dilihatkan dulu wilayah uh, Jawa secara keseluruhan, bang akan kalian fokus bahas gitu loh, biar jelas, biar hijau jelas gitu. Boleh tambahin nggak sih? Tambahan skalanya itu kan kalau apa diajari sama Mas Julian itu kan skalanya dibulatkan aja, sedangkan sini skalanya belum dibulatkan. Lalu tampilan peta untuk sungai dan yang lainnya sama warna itu dilihat tuh kayak sama sama terus kayak ya hijau aja gitu, aliran sungainya nggak terlalu jelas. Jadi lebih baik dipilih yang menunjukkan bedanya gitu. Hanya komponen ya biar petanya itu terlihat jelas. Nah, untuk yang kedua,
ini tuh Sungai Nilnya itu kurang panjang. Kalau kalian melihat di kelompok 1 yang sudah pernah oleh Pak Blasius, Sungai Nilnya itu batasnya di bawah ini saya kasih gambarnya ya, ini untuk referensi juga. Terus kemudian karena ini menunjukkan apa pusat pemerintahan, ibu kota pada masa Mesir kuno itu tidak hanya Luxor aja ya, itu ada Dendera, Kom Umba, Gize, Karnak, itu harus disebutkan juga, jangan hanya Luxor saja. Ya, soalnya di judulnya kan peta persebaran situs peradaban Mesir kuno, sedangkan Luxor itu kan cuma masanya Ramses. Jadi antara judul sama peta belum sinkron. Betul sekali. Nah, untuk yang kedua ini masih sama ya, di komponen peta juga, yaitu di legannya itu kurang lengkap, tidak ada ketinggian. Insert petanya itu nggak ada, padahal kita sudah diajari loh, bikin peta itu harus ada insert petanya. Itu. Jadi komponennya itu kurang lengkap, mohon dilengkapi lagi. Kayaknya kurang konsisten kalau bikin peta. Sama warnanya lagi-lagi belum jelas. Ini karena efek nggak ada ketinggian itu kayak gini, makanya harus dikasih. Nah, lagi-lagi tetap komponen petanya kurang lengkap, padahal kita udah diajari loh. Tidak ada insert peta, tidak ada arah mata angin, bahkan di petanya ini nggak ada arah mata anginnya. Lalu gimana kita akan menentukan arah mata anginnya? Jadi ini harus diperbaiki lagi. Oh iya, kayaknya di yang kelompok sebelumnya yang bahas Sungai Huanghu ini sebelah sininya itu kayak ada apa? Arah mata angin. Untuk apa namanya? Kayak asal airnya gitu loh. Kan di sini kan langsung di sini kan. Jadi menurut saya masih kurang jelas. Perbaiki lagi ya. Kemudian untuk yang peta yang ini tambahkan insert lagi. Tetap komponen petanya kurang lengkap lagi. Mau menambahi, Zul? Mungkin secara keseluruhan ya tadi ya kayak lebih baik tuh pakai animasi soalnya bener-bener polos gitu cuma peta di apa namanya cuma di PPT aja jadi kayak masih belum nangkep gitu loh kitanya terus lalu di rumusan masalah itu kan ada 5 rumusan masalah lalu di slide pertama itu langsung menunjukkan peta perkiraan ibu kota Majapahit itu kan seharusnya kalau sepaham saya dari kritikan-kritikan kelompok sebelumnya itu kan jangan langsung di kesimpulan jadi kalian tuh harus menjelaskan step-stepnya dulu kayak kondisi geografis atau peninggalannya terus baru nanti di slide terakhir itu atau slide kesimpulan itu baru menjelaskan apa geohistorinya apa ya kayak ibu kotanya yang kalian bahas itu di slide terakhir sedangkan di kalian ini malah di slide pertama itu kan kayak gimana kok di slide pertama gitu lalu mungkin petanya yang khusus dari kelompok ini belum jelas ya soalnya dari 7 peta itu nggak ada konsisten menurut saya ya bikin petanya itu. terus menurut saya nggak tahu ya soalnya dari 7 peta hanya satu yang Majapahit lainnya itu kayak dari mungkin mungkin kelompok lain gitu loh soalnya yang Majapahit benar-benar cuma satu yang lainnya itu membahas lainnya mungkin kalian Harus mau nambah yang ya Majapahit. khususnya yang Majapahit itu harus difokuskan dulu jangan yang lain-lainnya dulu soalnya kalau menurut kelompok kami tuh hitungannya cuma satu peta aja gitu loh di sini soalnya yang 6 tuh peta dari apa ya Juga tidak membahas Majapahit. jadi kayak belum jelas sih itu Jadi petanya ditambahi lagi ya. oh masih ada lagi Masih banyak. Ini sama ya, tetap kita bahas di komponen peta yang nggak lengkap. Arah mata anginnya nggak ada. Terus, oh ya, kembali lagi kayak yang kritikan pertama, itu nggak dikasih nama, hanya simbol saja. Habis itu jauh, maksudnya udah kecil nggak ada namanya itu malah tambah nggak jelas gitu loh. sama warnanya lagi Hmm. terus ternyata peta pertama sama peta ini tuh sama peta perkiraan ibu kota kerajaan Kutai terus maksudnya apa kok ada dua peta
dengan pembahasan yang sama dan rada berbeda sama yang pertama tadi. Mungkin bisa direvisi, diperbaiki. Nah, ini yang terakhir. Kalau yang terakhir ini komponnya tapi ya disamakan kayak gini gitu loh komponennya biar lebih bagus dan lebih benar gitu. Aram, ya kan ada yang dulu yang Banyak disarankan kan. itu. Sudah bagus. Mungkin itu yang bisa kami kritik dan Kritik saran. dan saran dari kelompok kami. Ya, semangat revisi. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.